Marilah kita bersama-sama bernamaskara sebanyak 3 kali, menangkapkan kedua tangan kepada Bante Daniel. Namaskara, namaskara, namaskara. Okay, we can Okay, start well, now. welcome back to lesson number 2 or wisdom number 2. Oke, selamat datang kembali di pelajaran yang kedua. I hope everyone remembers wisdom number 1 because it's the most important. Bante harap teman-teman semua masih ingat pelajaran yang pertama karena pelajaran pertama itu sangat penting. Today is also the opposite. Actually, it goes together with wisdom number 1. Hari ini yang kita akan pelajari walaupun terlihatnya kebalikan dari berkah yang pertama, tapi sebetulnya ini berjalan bersama. But before we learn about it, let's close our eyes for a moment and meditate first. Tapi sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita tutup mata sebentar dan kita bermeditasi bersama-sama. So take a moment to find a comfortable position that you can sit in. Marilah kita mengatur posisi duduk kita dengan nyaman. Remember that the key to meditation is to be relaxed, to be comfortable from your body first. Ingatlah bahwa kunci dari meditasi adalah kita merasakan kenyamanan dimulai dari tubuh kita terlebih dahulu. So let's make sure that we are relaxed and comfortable from the moment we close our eyes. Maka marilah kita memastikan kita telah merasa santai dan nyaman ketika kita menutup mata. Making sure to not squeeze your eyes shut. Jangan menutup mata terlalu rapat. Relaxing and releasing all the muscles throughout your body. Santaikan dan lepaskan semua ketegangan dari tubuh kita. Making sure our whole body is completely calm, relaxed, and comfortable. Pastikan seluruh tubuh kita terasa tenang, nyaman, dan santai. To help you relax, you can try taking a deep breath all the way in and all the way out. Untuk membantu kita merasa lebih santai, kita dapat menarik nafas yang dalam dan menghembuskannya perlahan-lahan. As you do this, try to feel the coolness, the freshness entering your body. And as you exhale, releasing all the tension and stress out of your body. Saat menarik nafas, rasakan udara segar memasuki seluruh tubuh kita. Dan saat kita mengeluarkan nafas, rasakan semua kekhawatiran kita keluarkan dari tubuh kita. Remembering that every time before we do anything in our day, before we learn anything new, it's always a good idea to clear our mind first, calm our mind first. Ingatlah bahwa sebelum kita melakukan apapun atau mempelajari apapun, sangat penting untuk kita menenangkan batin kita terlebih dahulu. So to help our mind to calm down, to relax, to become clear and bright, we may try to repeat the mantra in our mind softly and gently. Untuk membantu pikiran kita lebih tenang, kita dapat membaca mantra di dalam hati dengan perlahan-lahan. Samma arahang, samma arahang, samma arahang.
Or you can simply just imagine or visualize something like the sun or the full moon. Atau kita bisa juga membayangkan sesuatu seperti matahari atau bulan purnama. But as you imagine the image, don't worry about the clarity. As long as you feel relaxed and it feels easy to do, where you feel conscious and calm. Jika kita ingin membayangkan sesuatu, jangan memaksakan diri untuk melihatnya dengan jelas. Lakukan perlahan-lahan dan pastikan kita tetap merasa nyaman. So let's just remain calm and conscious for a moment, making sure our body and our mind is relaxed, calm. Maka marilah kita untuk sejenak duduk dalam diam dan tetap menjaga kesadaran. Pastikan tubuh kita tetap merasa tenang dan juga santai. Now that our mind is more calm, more clear, when you're ready, you may open your eyes slowly and gently, maintaining our feeling of calm as we open our eyes. Setelah pikiran kita terasa lebih tenang dan santai, saat kita siap, marilah kita membuka mata tetap dengan tenang dan perasaan yang nyaman. Okay, I hope everyone feels ready to learn now, more relaxed, more calm. Are you ready? Oke, semuanya sudah siap untuk belajar? Siap ya? Do you remember, just a review, what was the last wisdom? What was the last wisdom? The first one. Oke, buat pengingat, waktu yang pertama berkah utamanya isinya apa? Ada yang masih ingat berkah pertama itu apa? Don't. Don't associate with the fool. Okay, everyone's writing the right answer. Oke, semuanya Don't sudah ngetik associate with jawaban yang fools. benar ya. Correct. It's the most important step that the Buddha talked about. The second step, after we don't associate with fools, we should associate with what? Oke, langkah pertama sudah benar, jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Nah, langkah keduanya, kemudian kita harus bergaul dengan siapa? Should we associate with someone very rich, very handsome, or very beautiful? Apakah kita harus bergaul dengan orang yang kaya, yang pintar, yang cantik, yang ganteng? Or maybe someone very famous, very powerful? Atau mereka yang sangat terkenal atau sangat kuat? The Buddha would say that the second wisdom, or the people that we should associate with, is the wise. It doesn't matter about status. It doesn't matter about wealth. It doesn't matter about how high you finished your education, but it matters how wise you are. Ya, Sang Buddha menjelaskan bahwa langkah kedua adalah untuk kita dapat bergaul dengan orang bijaksana. Tidak peduli statusnya seperti apa, atau tingkat pendidikannya seperti apa, atau mereka berasal dari keluarga yang seperti apa, tapi kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana. So today's wisdom or blessing is associate with the wise. Like as you see in the picture, that we need wise people to help us. For anything in life, we have to go through it
we need guidance, we need help. So it's important that the person helping you up is someone wise, not a fool. Maka hari ini kita akan mempelajari berkah kedua, bergaul dengan orang bijaksana. Seperti kita lihat di gambar ini, dalam hidup kita mungkin butuh bantuan, kita butuh panduan dari orang lain, dan kita harus memastikan bahwa orang yang membantu kita adalah orang-orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh atau tidak bijaksana. Because a wise person we can trust. When they hold our hand and we're climbing up that mountain, we can trust that they're not going to let go and they're going to help us up. Karena kita dapat mempercayai orang yang bijaksana. Ketika kita memegang tangan orang yang bijaksana ini, kita percaya bahwa dia akan menarik kita dan tidak melepaskan kita. So a wise person is someone who has balance, discretion, and judgment, meaning that they know what is the wrong way, what is the right way to use in their life or to walk in their life. Orang yang bijaksana ini adalah orang-orang yang memiliki pertimbangan dan pengambilan keputusan yang seimbang. Jadi mereka tahu mana jalan yang baik, yang benar, mana yang salah atau keliru. So when we have a wise person in our life, it's like that missing piece that's going to make our life complete. If we have that wise person, they're going to help us to have a more successful life and be more, not just successful, but also happy. Ketika kita menemukan orang yang bijaksana, itu seperti kita menemukan potongan puzzle yang hilang dari hidup kita. Dan potongan ini akan membantu melengkapi hidup kita, membantu kita menjadi orang yang sukses dan juga bahagia. And if you remember last time, a fool is someone with a broken compass. They don't know which way to go. They are lost, and they bring the people who are following them the wrong way as well. But the wise person is the opposite. They know exactly where they're going and they know which way to go. And the people who follow them will be safe and successful as well. Kalau kita ingat di pelajaran minggu lalu, orang yang tidak bijaksana itu seperti adalah orang yang pegang kompas tapi kompasnya rusak. Jadi siapapun yang mengikutinya tentu akan nyasar bareng-bareng sama dia. Sementara orang yang bijaksana ini tahu dengan jelas kemana mereka akan pergi. Sehingga orang yang mengikutinya juga akan tahu kemana arah yang benar dan juga akan sukses bersama. So just like the blessing, the first wisdom is to don't associate with fools. That's the first step of success. The second step is once we don't associate with fools, we need to find someone wise to associate with instead. That's the second step. Jadi ibaratnya kita sedang naik tangga menuju kesuksesan, langkah pertama atau anak tangga pertama itu adalah tidak bergaul dengan orang yang salah. Langkah keduanya tentunya adalah bergaul dengan orang-orang yang benar atau yang bijaksana. So like I said, last lesson is everyone needs help, support, advice, and guidance so we can go in the right way and we can have success easily. Seperti yang minggu lalu Bante juga sudah jelaskan, dalam hidup kita selalu butuh bantuan, butuh dukungan, butuh nasihat, dan juga butuh pedoman dari orang lain sehingga kita dapat menjalani hidup kita dengan lebih mudah. But we need to make sure that hand that is guiding us is someone wise. Tapi kita perlu meyakinkan bahwa orang yang menuntun kita adalah orang yang bijaksana. Because a wise person makes problems or obstacles and makes them to, or fixes them to be clear and straight, like you see in the picture. Karena orang yang bijaksana itu mampu meluruskan masalah-masalah yang ruwet seperti di gambar ini. So, how do you recognize the wise? Can you guess? Ada yang bisa tebak nggak bagaimana caranya kita mengenali orang yang bijaksana? Don't look at the answer. Jangan lihat buku dulu ya. It's similar to last time. How do we recognize a fool? It's very similar to how we recognize the wise.
Sama seperti minggu lalu, cara kita mengenali orang yang tidak bijaksana juga sama dengan bagaimana cara kita mengenali orang yang bijaksana. Exactly. Someone said right view. So we look at how they speak and act, and we can't really look at how they think, right? I don't think anyone here can read anyone's mind, but we look at how they act, how they speak, and that's how we're going to know they have right view or not. Tentu kita perlu mencari tahu apakah mereka ini memiliki pandangan yang benar atau tidak. Caranya adalah dengan melihat perilaku dan juga ucapan mereka. Kita kan tidak bisa membaca pikiran orang, tapi kita bisa melihat perilaku mereka seperti apa dan ucapannya seperti apa untuk menilai pikiran mereka seperti apa. So if we talk about right view, what are things that make right view? The first one is they believe that their actions have consequences, or they believe in the law of karma. Kalau kita bicara tentang pandangan benar, ada beberapa hal, yaitu mereka mempercayai bahwa setiap sebab itu ada akibatnya, atau hukum karma itu memang ada. So they have belief in the afterlife, which makes them have responsibility, and they are conscious to make sure that they are moral and not breaking the precepts. Dan juga mereka percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, sehingga membuat mereka bertanggung jawab dan juga sadar pada apa yang mereka lakukan. And another one is they believe in generosity. It has benefit. So they're always giving, whether it's giving money, giving help, giving advice, giving knowledge. So they're very giving. Mereka juga yakin bahwa berdana atau memberi itu memiliki manfaat yang baik. Jadi mereka terbiasa untuk memberi, entah memberi uang, memberi pengetahuan, memberi nasihat, tapi mereka selalu melatih diri untuk berdana. So if you remember, it's the opposite of a fool. They're very selfish and all they do is take. They don't take any responsibility, but they take everything else. Dan ini kebalikan dari orang yang tidak bijaksana. Mereka tidak mengambil tanggung jawab, tapi mereka mengambil semua hal. Jadi mereka tuh serakah, berbeda dengan orang yang bijaksana di mana mereka memberi. But the wise person, all they have is give. They give everything. They give gratitude to their parents. They give gratitude to people who help them. Tapi orang yang bijaksana ini terbiasa untuk memberi. Mereka juga memiliki rasa syukur dan juga mereka berterima kasih pada orang-orang yang sudah membantu mereka. And of course, people who have gratitude, they have respect for those who are worthy of it, whether it's teachers, whether it's your parents, whether it's monk. Dan tentunya orang-orang yang memiliki rasa syukur juga mereka memiliki rasa hormat kepada orang tua, kepada gurunya, atau kepada para biku. And they have hospitality, so they're not greedy, they're not selfish, they're always ready to look after and help people and care for people. Mereka juga ramah dan sopan, mereka siap untuk selalu membantu dan merawat orang lain. And the last one is they believe in monks and anyone in the world actually can achieve enlightenment, meaning that they understand the importance of meditation and that they're able to also attain enlightenment. So that makes them continue to practice meditation and clean their mind and keep their mind free from defilements. Terakhir, mereka juga percaya bahwa para biku atau biarawan ini mampu mencapai pencerahan, sehingga mereka juga mau untuk belajar meditasi karena mereka sadar mereka sendiri pun bisa mencapai pencerahan dan menghilangkan kekotoran batin. And most importantly, other than right view, the virtues of the wise or the characteristics of the wise person, they practice the Eightfold Path, or the Noble Eightfold Path that the Buddha taught, is starting from right view. But the most important thing is right view, because if you don't have right view, you can't do the rest of the 7 steps. Bukan hanya memiliki pandangan yang benar, tapi orang yang bijaksana juga menjalankan 8
jalan mulia yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tentunya yang pertama adalah pandangan benar. Kalau tidak memiliki pandangan benar, tidak akan ada yang bisa melaksanakan 7 jalan berikutnya. So wise person, they practice right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. But again, it all begins by having the right view. Nah, orang-orang yang bijaksana ini menjalankan atau memiliki pandangan yang benar, pemikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan benar, mata pencarian yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi benar. Tapi semua diawali dengan pandangan yang benar. So if you notice, being wise has nothing to do with finishing university or having a doctor's degree. Wise means you're morally educated. You know what is the right thing to do morally and ethically. Jadi kita bisa lihat bahwa menjadi bijaksana itu tidak ada hubungannya dengan apakah kita sudah lulus kuliah atau kita memiliki gelar doktor, tapi lebih kepada kita memiliki moral dan etika yang baik. Most people think of wise and they think that I have to get a high degree or I have to go to school, I have to go learn overseas or something like that. But actually, being wise means you know what is good and what is bad for you. Banyak orang yang berpikir bahwa untuk jadi orang bijaksana harus kuliah tinggi, harus kuliah ke luar negeri. Sebenarnya untuk menjadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu apa yang baik dan buruk untuk diri kita. Because, you know, if you look in prison or you look in people who get in trouble in the world, there is many doctors, many lawyers, many educated people who have done horrible things. Karena kalau kita lihat di penjara atau orang-orang yang mengalami masalah itu banyak yang gelarnya doktor atau pengacara-pengacara, tapi mereka justru melakukan kesalahan dalam hidupnya. So again, it has nothing to do with your educational background or how much money you have or how much fame you have to be considered wise. Jadi sekali lagi untuk dapat dibilang sebagai orang bijaksana tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan, status, atau seberapa terkenal kita. The most important thing of a wise person, other than practicing right view and the Eightfold Path, is they follow the 5 precepts. They have that as their foundation, their shield to protect them. Juga yang lebih penting adalah selain mereka menjalankan 8 jalan utama dan memiliki pandangan benar, orang-orang bijaksana ini menjadikan 5 sila sebagai perisai yang melindungi diri mereka. So this is what is the heart and soul of what makes a wise person is they follow the 5 precepts. They don't kill, they don't steal, they don't participate in sexual misconduct, they don't lie, and they don't take intoxicants. Sehingga ini adalah inti dari perilaku orang yang bijaksana. Mereka tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan seksual yang salah atau berbuat asusila, tidak berbohong, dan juga tidak menggunakan zat-zat yang memabukkan. Actually, the word precepts is more of an English word, but the actual word in Bali would be sila. And sila means normal or natural. So meaning that a natural human, a normal human should have these 5 things. Sila itu berasal dari bahasa Pali yang artinya adalah normal. Jadi sebagai manusia yang normal itu harusnya kita melakukan 5 hal ini. So if someone who doesn't follow these 5 precepts, it means not only are they not wise, but their quality of their human nature is lessening and lessening every time that they don't follow these rules. Sehingga kalau ada orang yang tidak menjalankan 5 sila, bukan saja mereka tidak bijaksana, tapi mereka juga nilai kemanusiaannya menjadi lebih rendah. So it's for anyone who follows the 5 precepts, it's basically our shield, our
armor to protect us from the outside world, not only from the outside world, but also ourself, where we have greed, we have anger, we have delusion, but we have the 5 precepts and the Eightfold Path to help protect us and keep us safe. Menjalankan 5 sila dan juga menjalankan 8 jalan utama, ini seperti kita memakai perisai yang melindungi diri kita dari dunia luar. Bukan hanya dari dunia luar, tapi juga dari kekotoran yang ada dalam batin kita, yaitu keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. So if you think of the 5 sila, is basically you have 5 shields. And if you want to have more than that, you can have 8 sila or 10 sila, or you can ordain as a bante and have 227 sila and have many shields to protect you. Kalau kita menjalankan 5 sila, itu seperti kita memiliki 5 perisai. Kalau mau lebih banyak lagi, kita bisa menjalankan 8 sila, 10 sila, atau ditabiskan menjadi seorang bante yang akan memiliki 227 perisai. And you can think of the sword is right view and the Eightfold Path. But you're not cutting or killing anyone. You're cutting away your defilement. You're fighting with your own defilements. Dan kita bisa membayangkan pedang yang kita pegang ini adalah 5 sila dan juga 8 jalan utama. Tapi kita tidak menggunakannya untuk membunuh atau memotong siapapun, tapi kita menghilangkan kekotoran batin dalam diri kita. So why should we associate with the wise? I think you already know, but just to make sure you're clear. Jadi terakhir Bante mau tanya lagi, kenapa kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana? Mungkin kita sudah tahu, tapi Bante ingin meyakinkan lagi apakah kita betul-betul sudah jelas. Because they will guide us and they will help us. They're a positive influence because they lead by example, or they show by example. And also they will give us their wisdom and experience through life. Bergaul dengan orang yang bijaksana sangat penting karena mereka dapat menolong dan membantu kita. Mereka juga dapat memberikan kita pengaruh yang baik karena mendapatkan contoh-contoh yang baik. Dan juga mereka dapat memberikan kita kebijaksanaan dari pengalaman hidup mereka. So it's very important who we decide to associate with. Like in the picture, if we associate with the wrong crowd, we're gonna follow them and be influenced by them and eventually be just like them. Jadi sangat penting untuk kita memilih dengan siapa kita bergaul. Seperti di gambar ini, kalau kita memilih teman-teman yang salah, maka kita akan mengikuti mereka dan juga akan masuk ke jalan yang salah. And you can see in this picture, would you rather be with these people, drinking, smoking, gambling, or different group of people, but these people are sitting, these people are also sitting, but the atmosphere is different. So it really depends on who we associate with. Kalau kita bisa pilih dari 2 kelompok ini, kita mau duduk sama yang mana? Dua-duanya sama-sama duduk, tapi yang satu duduk melakukan hal-hal yang buruk, yang satunya lagi duduk dan melakukan hal-hal yang baik. If we associate with wise people, not only do they guide us, but they give us knowledge on how to achieve in life. What is the best steps to take? What is the wrong steps to take? So for example, if you want to climb Mount Everest, normally there is a guide to take you up the mountain because they've done it before. They know what is dangerous, what is safe. Kalau kita bergaul dengan orang yang bijaksana, seperti kita memiliki pemandu dalam jalan kita menuju kesuksesan. Mereka bisa memberitahu kita jalan mana yang perlu diambil dan jalan mana yang jangan diambil. Seperti kalau kita mau mendaki Gunung Everest, itu selalu ada pemandunya. So any difficult situation in our life, any obstacle in our life, that wise person is going to help us to overcome it.
dan jika kita menemukan hambatan atau tantangan dalam hidup kita yang sulit, maka orang yang bijaksana ini akan membantu kita menemukan cara bagaimana mengatasinya. But if we follow a fool, we may die on that mountain, or we may get lost, or they may take advantage of us. Tapi kalau kita pergi dengan orang yang tidak bijaksana, mereka akan membuat kita nyasar, atau meninggalkan kita, atau justru mereka mengambil kesempatan dari diri kita. But the wise person will make sure to take us to the top and keep teaching us and keep encouraging us. Tapi orang bijaksana akan memastikan bahwa mereka mengantarkan kita ke jalan yang benar dan juga selalu memberikan arahan dan panduan pada kita. Just like anything, we have a difficult situation in our life. Like the boat, it's caught in a storm, it's lost at sea, but the wise person is like that lighthouse, guiding us back to safety, to shore. Dalam hidup kita mungkin menghadapi kesulitan seperti kapal yang menghadapi badai ini. Tapi orang yang bijaksana itu berperan seperti mercusuar yang menunjukkan kemana arah jalan pulang untuk kapal ini. So their light is their light of wisdom, their knowledge that is going to guide us to safety, not only in physical safety, but spiritual safety. So we will not, even though we may get in trouble in life or have obstacle in life, that wise person is going to be that person to help us get out of that problem. Cahaya yang dipancarkan dari orang bijaksana ini adalah cahaya kebijaksanaan dan menjaga kita untuk tetap aman, tetap selamat, dan memastikan bahwa kita selalu berada dalam panduan dan pedoman mereka. So, what exactly is a wise person? Let's see this video and we'll watch it together to see if this person is wise or not. I'm sure many of you have seen this before, but let's watch it together and see, is this person a wise person or a fool? Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi siapa sih sebenarnya orang yang bijaksana, mari kita tonton video ini untuk memastikan apakah orang ini bijaksana atau dia sebenarnya orang yang bodoh. Pay attention. Perhatikan baik-baik ya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดSo what do you think? Is he a wise person or a fool? Jadi gimana menurut kalian? Mereka tuh orang yang bijaksana atau bukan? Okay, everyone says wise. Okay, you passed the quiz. Oke, udah lulus. Semuanya benar ya. Mereka adalah orang yang bijaksana. Exactly. A wise person, it doesn't have to be someone special or famous or anything like that, but they are willing, they are helpful, they are giving, and in the end, they're going to get the things that matter the most in life, which is happiness. And not only that, they're going to have people who want to help them as well, be friends with them as well. And in the end, everyone's going to be happy together. Jadi orang yang bijaksana itu tidak harus orang yang terkenal atau melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi bisa dilakukan seperti yang orang ini lakukan. Dan apa yang dia dapatkan adalah dia dapat kebahagiaan dan juga dia mendapatkan teman-teman atau orang-orang yang juga mau dekat sama dia, sehingga mereka juga akan dapat merasakan kebahagiaan yang sama. So now that we know the difference between a fool and a wise person, we have to make sure that we try to associate with the wise as often as possible. And if we see a fool, again, we can help them only if we feel like we can influence them and they're not influencing us. Karena setelah kita tahu apa bedanya orang yang bijaksana dan tidak, kita harus memastikan diri kita untuk selalu bergaul dengan orang yang bijaksana. Sekali lagi, kita harus memastikan kalau kita mau bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, itu tujuannya untuk membantu mereka. Dan kita harus yakin bahwa kita yang mempengaruhi mereka, bukan sebaliknya. So we remember that the wise person is going to make our life that may seem very hard, very difficult, very confusing. They're going to be the person who shows us the shortcut and the right path to follow. Jadi orang bijaksana ini adalah seperti orang yang menunjukkan kita jalan pintas untuk keluar dari hidup kita yang penuh masalah dan penuh rintangan. So pick the people you associate with wisely. Do you want to pick a flower or do you want to pick up something not so nice? It's up to you. Jadi pilihlah dengan bijaksana siapa orang yang ingin kita dekati. Apakah kita ingin mengambil sampah atau bunga di perjalanan kita. Okay, so that pretty much wraps up today's blessing or today's wisdom. I hope you paid attention and remember that how or what is a wise person now, and how can we see or tell the difference between a fool and a wise person. Itulah akhir dari pelajaran kita hari ini. Semoga semuanya memahami dan juga dapat membedakan apa itu orang yang bijaksana dan bagaimana kita dapat bergaul dengan orang yang bijaksana. So I hope everyone is ready for the quiz, but before we get ready for the quiz, I would like to give everyone a blessing. Ya, semoga semuanya sudah siap untuk kuis pada hari ini. Namun sebelumnya, Yang Mulia Bante akan memberikan kita berkah terlebih dahulu.
May everyone be able to avoid fools and be surrounded by wise people, supported and helped by wise people. Semoga kita selalu terhindar dari orang-orang yang tidak bijaksana, selalu dilingkupi oleh orang-orang yang bijaksana, dibantu dan ditolong oleh orang-orang yang bijaksana. May everyone be successful, happy, and healthy, free from any disease or any danger, especially COVID-19. Semoga kita semua sehat, bahagia, terlindung dari semua penyakit dan mara bahaya, terutama pandemi COVID-19. And may the wisdom of the Lord Buddha, his teachings, help guide us and keep our life successful and bright in everything we do. Semoga kebijaksanaan dari Sang Buddha dan ajarannya mampu menerangi jalan kita dan memandu jalan kita dalam semua apapun yang kita lakukan. And may everyone be able to meditate easily and attain the inner peace, inner happiness, and enlightenment in the future. Semoga kita juga mampu bermeditasi dengan mudah dan dapat mencapai kedamaian dalam batin sekarang dan selamanya. Nah, itu. Okay. Thank you so much, Lumpi. Oke, itu adalah akhir dari pelajaran kita bersama Bante Daniel hari ini. Sebelum teman-teman mengikuti kuisnya nanti, aku mau kasih tahu agenda di minggu depan. Jadi di minggu depan kita akan mempelajari berkah utama yang ketiga. Di minggu depan Bantenya bernama Bante Buncai. Ya, Bante Buncai. Kita akan mempelajari berkah menghormati yang patut dihormati. Nah, Bante Buncai ini adalah warga Amerika juga. Dia lahir dan dibesarkan di Atlanta, Georgia. Sudah masuk wihara dari usia 6 tahun dan juga sudah melatih bermeditasi lebih dari 20 tahun. Beliau belajar psikologi juga seperti Bante Daniel, tapi beda kampus. Beliau belajar di Georgia State University sebelum ditabiskan menjadi biku pada tahun 2012. Pada tahun 2013, beliau masuk ke dalam Kongroi Nenabun, yaitu tim meditasi yang spesial di Thailand, dan juga sejak saat itu sudah mempelajari meditasi dengan sangat dalam. Sama seperti Bante Daniel, Bante Buncai ini juga sangat senang untuk memiliki kesempatan berbagi pada kita semua tentang apa yang beliau pelajari tentang meditasi dan juga bagaimana bisa mencapai kedamaian dalam batin. Ya, jadi di minggu depan kita tidak bertemu dengan Bante Daniel, tapi akan bersama Bante Buncai. Nih, fotonya seperti ini ya. Satu angkatan bersama Bante Daniel, kita habiskan bersama. Ini adalah Bante Buncai. Minggu depan kita akan bertemu beliau ya. Oke, sekarang kita akan mengumumkan pemenang dari kuis minggu lalu ya. Yang minggu lalu dapat nilai-nilai bagus, kita akan umumkan. Pi Paitong akan dibantu dari tim yang ada di Thailand ya. Sebelum kita kuis, kita umumin dulu pemenangnya. Oke. We can announce the winner now. Yang nggak ikut, nggak apa-apa ikut yang minggu ini. Atau kalau ada yang belum daftar kuisnya, bisa juga daftar ya. Kita tunggu sebentar ya. Tim dari Thailand sedang mempersiapkan siapa yang menang. Oke, nggak apa-apa sebenarnya Dhamma Talk ini tidak hanya untuk yang ikut ujian IMEC, tapi untuk yang sudah mendaftar dan dapat nomor pesertanya. Memang setiap minggu setelah selesai Dhamma Talk itu akan ada latihan kecil, sehingga nanti ketika ujian sungguhannya sudah lebih mudah untuk mengingatnya ya, karena kan ada banyak hal yang dipelajari. Kalau yang hanya ikut untuk mendengarkan Dhammanya saya tidak apa-apa ya. Hello, hello all member of IMEC 2021. I'm Pi Baitong from IMEC Thailand. At first,
I would like to congratulate all of you to come and listen the Dhamma from the Venerable. And now in weekly we have also to encourage the lucky winner by the lucky ones to it is the reward card from 50,000 baht. There are 10 pies per week, and we have for every week. Today is the result of the Saturday. The last Saturday is the 17th of July 2021. So, are you ready? ready? 10 people who get the prize now. Okay. Pichu translate ya. Oke, Pichu. Oke. Hari ini Baitong akan ya bantu umumkan siapa pemenangnya, yang orang yang beruntung untuk minggu kemarin ya yang kita ikut Dhamma Talk-nya Bante Daninya. Hadiahnya adalah isi pulsa Rp50.000 ya. Bukan 50.000 baht ya. 50.000 rupiah ya. Oke, isi pulsanya akan ya kirim e-voucher ya ke HP nomor HP pemenangnya, dan setiap minggu ya, jadi berarti setiap Sabtu selesai Dhamma Talk itu kan kita akan ada hadiah untuk 10 pemenang. Sebenarnya jadi minggu kemarin sebenarnya orang yang dapat nilainya 5 banyak sekali. Para Bante semua bangga sekali dengan peserta semuanya dan bahagia banget. Nah, jadi kita undian ya, pilihnya siapa yang pemenang. Oke, silakan Pi Baitong. Yeah, and now I'm very excited to announce all the winner. The winner of the first quiz, the winner weekly of weekly. Okay, the number one. Congratulations to the winner, number one. Dharma Widya tingkat umum. Yay, congratulations. Ya. Yeah. He joined at the meeting. Okay. Okay. The next, number 2 is Suwanto Lim, mahasiswa STAB Nalanda. Congratulations. Kita tepuk tangan ya untuk teman-teman ya, semuanya bisa tepuk tangan ya. Congratulations. Well done. Oh, okay. The next number 3 is Nehemia BP tingkat umum. Congratulations. Ya, selamat ya. And next, the number 4 is that is the winner. The winner. Number 4 is Number 4 ya. Esta Dewanti tingkat umum juga. Yeah, congratulations. And next, the number 5. Number 5 is Wina dari Sekolah Taruna Bangsa Education Personal. Congratulations. And next, number 6 is Emi Helina, mahasiswa STAB is Andri Sariputro, mahasiswa STAB Nalanda. Congratulations. And number 8 is Felicia Margaret, SMP Sekolah Cinta Suci Cengkereng. Yeah, congratulations. And the last
2% of the winner. The number 9 is Lupita Karuna, SMP Sekolah Damasawana. congratulations. The right person to winner the quiz is Dipa Setiawan, SMA Sekolah Mutiara Bangsa 2. yeah. That is the 10 people who are the winner of the first week of the Dhamma talk about the first wisdom. The first wisdom is don't associate with food routine. So like this activity have our whole weekly every Saturday. Maybe you are the winner as the next time. So please join the Dhamma talk every Saturday. And for the winner of the 10 winners, congratulations, and don't forget to submit your phone number to the Loom chat or WhatsApp. Okay? Yeah, okay. Congratulations, everyone. Congratulations ya, dan thank you Pi Baitong ya. Kita tepuk tangan buat Pi Baitong from Thailand. Oke, see you next week ya. Kalau Pi Baitong datang berarti kita dapat isi pulsa ya. Terima kasih Pi Baitong. Oke. Di Thailand lagi hujan derasnya sekarang. Oke, sekarang ya sudah ada link quiznya di chat room. Oke, silakannya kerjakan ya. Dan quiznya bisa kerjanya dan langsung kirim ya 5 menitnya. Oke, selamat ya. Semoga dapat nilai ya, dapat 5 poin semuanya. Sadu. Silakan Nawi. Oke, teman-teman, silahkan kerjain kuisnya. Untuk yang tidak ikutan kuis, boleh meninggalkan ruangan, dan minggu depan sampai ketemu lagi hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kita ketemu lagi di jam dan link Zoom yang sama. Ya. Untuk yang mau mengerjakan kuisnya, selamat mengerjakan, dan juga good luck. Semoga minggu depan dapat menang pulsa 50.000 ya. Untuk menutup, sambil teman-teman mengerjakan kuis, kita akan mendengarkan kembali lagu Bintang yang Baik. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya.